Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya dari kelompok 2 kelas C semester 5 program studi pendidikan sosiologi akan mempresentasikan hasil materi kerja kelompok kami yang berjudul Teori Postmodern mengenai perubahan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori postmodern mengenai perubahan sosial. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya postmodernisme. Pada umumnya, yang dianggap sebagai titik tolak lahirnya postmodernisme adalah sifat Nietzschean, seperti penolaknya terhadap absolutisme, filsafat barat, dan sistem pemikiran tunggal. Menurut Saruk, postmodernisme adalah gerakan kultural yang semula terjadi di masyarakat barat, tetapi yang menyebar ke seluruh dunia, khususnya dalam bidang seni. Hilangnya antara lain batas-batasan sekaligus hierarki antara budaya populer dengan budaya-budaya elite, budaya massa dengan budaya tinggi. Dalam karya sastra, misalnya, hilangnya batas-batasan yang tegas antara seniman sebagai pencipta dengan pembaca. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui pengertian dari postmodernisme, untuk mengetahui tokoh-tokoh pemikiran dari teori postmodernisme, untuk mengetahui ciri-ciri pemikiran postmodernisme, untuk mengetahui teori-teori postmodernisme, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan postmodernisme. Yang berikutnya, untuk mengetahui pengertian dari postmodernisme. Postmodernisme merupakan produk yang sangat berbeda dengan produk kultural modern. Pandangan lain melihat bahwa produk-produk baru ini telah menggeser produk kultural lama. Dalam paper ini, yang disusun dari tiga bahan tulisan, dipaparkan relasi postmodernisme dengan sosiologi, dan dilanjutkan dengan berbagai teori sosiologi yang tumbuh dan tergolong dalam sosiologi postmodernisme. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengetahui pengertian dari postmodernisme. Istilah postmodern secara harfiah berarti setelah modern. Istilah modern yang berarti zaman baru berasal dari bahasa Latin modernus yang telah digunakan sejak abad ke-5 Masehi untuk menunjukkan batas antara era kekuasaan agama Kristen dan era paganisme Romawi. Istilah ini kemudian berkembang menjadi beberapa istilah turunan yang semuanya menunjukkan pada suatu abad pertengahan. Beberapa istilah tersebut adalah modernitas, modernisasi, dan modernisme. Dalam penggunaannya, seringkali terjadi tumpang tindih dan simplifikasi pengertian di antara berbagai istilah ini. Meskipun demikian, suatu kenyataan bahwa istilah-istilah ini adalah satu yang baru yang ditegakkan oleh rasio, subjek, dan wacana antropomorfisme. Yang berikutnya, untuk mengetahui tokoh pemikiran dari teori postmodernisme. Beberapa tokoh pemikiran teori sosial postmodern di antaranya 1. Jean-François Letron merupakan salah satu filsuf postmodernisme yang paling terkenal sekaligus paling penting di antara filsuf-filsuf postmodernisme yang lainnya. Yang kedua, Michel Foucault adalah seorang tokoh postmodernisme yang menolak keuniversal pengetahuan. Yang ketiga, Jacques Derrida, yaitu membahas filsuf yang satu ini tidak akan terlepas dari buah pikirannya tentang dekonstruksi. Istilah ini merupakan salah satu kunci postmodernisme. Apa itu dekonstruksi secara etimologi? Dekonstruksi adalah berarti mengurangi, melepaskan, dan membuka. Yang keempat,
Jean Baudrillard, yaitu pemikirannya memusatkan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Revolusi kultural itu yang menyebabkan masa timbangan semakin berontak seperti yang diperkirakan pemikiran Marx. Yang kelima, Friedrich Incredible, yaitu yang merupakan salah satu kritikus literatur berhaluan Marxis paling terkemuka. George Ritzer dalam Postmodern Social Theory menempatkan Friedrich Jameson menentukan dengan Daniel Bell, kaum finis dan teori multikultural. Yang berikutnya untuk mengetahui ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernisme menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodernisme Raisa adalah dekonstruktif. Ciri postmodernisme yang lain adalah berwatak relativisme di dalam realitas budaya atau nilai-nilai, kepercayaan, dan lainnya, tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit. Dalam istilah Amin Abdullah dikenal dengan dekonstruksionisme, yakni upaya mempertanyakan ulang teori-teori yang udah makan yang telah dibangun oleh pola pikir modernisme, untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, meliputi keberagaman dan juga realita alam. Namun ada yang mengatakan bahwa kendati postmodernisme memiliki perbedaan penting dengan modernisme, nama ada semacam persambungan antara keduanya. Meskipun pada perbedaan penting jarak waktu antara modernisme ke postmodernisme, tanaman ada kesinambungan antara keduanya. Berikutnya, untuk mengetahui teori-teori postmodernisme. Beberapa teori sosial postmodern antara lain, teori sosial postmodern moderat. Teori ini menyatakan bahwa ada kekuatan keterputusan antara modernisme dan postmodernisme. Proposisi ini yang digarap Jameson, prinsipnya kapitalisme yang dalam perkembangan kini berada pada fase selanjutnya masih menjadi gambaran dominan, telah menimbulkan logika kultural baru yang disebut sebagai postmodernisme. Yang berikutnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan postmodernisme. 1. Kelebihan. Kelebihan postmodern antara lain bahwa perspektif dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif, menindas manusia. Yang kedua, kelemahan. Zaprul Khan menyatakan bahwa setidaknya ada kelemahan yang ada pada postmodernisme yang penulis rangkum menjadi 2 poin utama, yaitu poin pertama, modernisme yang sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil. Ternyata kita terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kebusukan. Katakanlah kaum komunitarian yang membela tradisi-tradisi komunitas dikemukakan bahwa banyak tradisi komunitas pertentangan tidak hanya dengan satu ide pihak martabat manusia. Postmodernisme akan menolak argumen itu.
melainkan terhadap institusi-institusi moral mendalam manusia. Poin kedua, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal etika terbuka di pihak lain. Dengan istilah-istilah kabur seperti cerita besar karena menuntut perbedaan yang prinsipil itu. Yang mempermudah adalah pendekatan ideologis dan bukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar moralitas yang terbuka. Dalam arti ideologi tertutup, memang bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk yang bertindak akan baik dan buruk, yang sanggup untuk bertanggung jawab karena ideologi selalu menuntut ketaatan mutlak. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.